Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai aset tetap. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan materi aset tetap. Pada dasarnya materi aset tetap ini sudah pernah kita bahas pada waktu pengantar akuntansi 2. Ya teman-teman, jadi yang dimaksud dengan aset tetap sendiri itu adalah harta yang mana dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional dalam jangka waktu lama. Jadi biasanya lebih dari 1 tahun. Aset ini itu juga tidak bertujuan untuk dijual kembali dalam kegiatan bisnis, melainkan membantu perusahaan menjalankan usahanya. Contoh aset tetap itu ada bangunan, tanah, kemudian pabrik, dan juga peralatan atau mesin. Biasanya istilah yang biasa dipakai untuk aset tetap itu adalah PPE atau biasanya disingkat dengan istilah Property, Plant, and Equipment. Aset tetap ini itu biasanya mengalami penurunan nilai seiring waktu digunakan karena dipakainya kan secara terus-menerus ya. Penurunan nilai ini yang disebut sebagai penyusutan atau depresiasi. Jadi kalau aset tetap penyusutannya itu menggunakan istilah depresiasi. Kalau aset tidak berwujud, istilah penyusutannya itu pakai amortisasi. Kemudian kalau aset tambang, maka istilah yang dipakai untuk penyusutan itu namanya istilahnya adalah depresi. Aset tetap ini itu diatur di PSAK nomor 216, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi nomor 216, di mana di situ juga mengkategorikan suatu aset itu dikategorikan sebagai aset tetap. Yang pertama, syaratnya yaitu digunakan dalam aktivitas operasi dan bukan untuk dijual kembali. Kalau tujuannya dibeli untuk dijual kembali, maka nanti masuknya adalah persediaan. Kemudian syarat yang kedua yaitu bersifat jangka panjang dan biasanya didepresiasi. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya aset tetap itu mengalami penyusutan dan istilah penyusutannya yaitu adalah depresiasi. Dan yang ketiga yaitu karakteristik yang ketiga memiliki substansi fisik. Sebagai contoh tadi ada tanah, bangunan, peralatan, itu kan memiliki wujud fisik, ada wujud fisiknya. Sedangkan kalau ada aset yang tidak memiliki substansi fisik, maka nanti akan diklasifikasikan ke dalam. Selanjutnya yaitu terkait dengan pencatatan aset tetap. Jadi berdasarkan PSAK nomor 216 itu menyatakan bahwasanya aset tetap itu dicatat sebesar biaya perolehannya. Sebagaimana yang kita tahu, yang dimaksud dengan biaya perolehan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan. Jadi secara umum biaya-biaya itu meliputi ada biaya pembelian, kemudian ada juga yang kedua biaya-biaya yang dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan juga menyediakan kondisi yang diperlukan agar aset tersebut dapat digunakan. Jadi pada intinya, jadi aset tetap itu dicatat sebesar biaya perolehannya, yaitu semua biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Jadi tidak hanya meliputi harga pembelian saja, tapi bisa juga harga misalkan kalau kita beli bangunan atau beli tanah, ada biaya notaris, biaya hukum, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita misalkan beli peralatan atau mesin, ada biaya trialnya, biaya uji cobanya, sampai dengan mesin tersebut itu siap digunakan. Jadi semua dijumlahkan, itulah yang nanti diakui sebagai biaya perolehan dari aset tetap. Oke, selanjutnya supaya kita lebih mudah memahami biaya perolehan dari aset tetap, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada entitas membeli sebidang tanah dengan harga perolehan 500 juta. Jadi harga beli dari tanah tersebut itu 500 juta, di mana entitas atau perusahaan dalam hal ini mengeluarkan
biaya-biaya tambahan lainnya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya makelar 2% dari harga perolehan tanah. Yang kedua ada biaya legalitas sebesar 20 juta. Yang ketiga ada biaya perataan tanah sebesar 25 juta. Dan yang keempat ada biaya persiapan tanah yang akan digunakan sebagai lahan parkir sebesar 50 juta. Di sini teman-teman diminta untuk menentukan berapa besar sih harga perolehan dari tanah tersebut dan kemudian mencatat jurnalnya. Dari soal ini nanti teman-teman identifikasi terlebih dahulu mana biaya-biaya yang masuk ke dalam biaya perolehan dari tanah. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh entitas atau dalam hal ini perusahaan sampai dengan tanah yang teman-teman beli itu siap untuk digunakan. Jadi langkah pertama yaitu menentukan terlebih dahulu biaya mana yang termasuk ke dalam nilai perolehan tanah. Jadi mencakup biaya yang dikeluarkan hingga tanah siap digunakan untuk tujuan yang dimaksud selama tidak menambah aset lain. Jadi yang masuk ke dalam nilai perolehan tanah itu mencakup harga beli tanahnya, kemudian ada biaya makelar, biaya legalitas, dan juga biaya perataan tanah. Kalau tanahnya nggak diratakan itu berarti kan tanahnya belum siap untuk dipakai ya. Jadi makanya biaya perataan tanah itu masuk ke dalam nilai perolehan tanah. Sedangkan untuk biaya persiapan lahan parkir sebesar 550 juta tadi itu tidak termasuk ke dalam harga perolehan tanah. Kenapa? Karena biaya persiapan lahan parkir itu merupakan biaya untuk pembangunan lahan parkir. Jadi aset lain, bukan bagian dari tanah. Jadi tanah itu sampai kita ratakan itu sudah siap untuk digunakan. Kalau toh nanti mau dipakai buat lahan parkir, maka itu bukan termasuk ke dalam biaya perolehan dari tanah, tapi masuk ke dalam aset lain, sehingga itu tidak masuk ke dalam harga perolehan. Sudah deh, lanjut kita tinggal totalkan semua, mulai dari harga pembelian tanahnya, tadi biaya makelarnya 2% dari harga beli, kemudian biaya legalitas dan juga biaya perataan tanah, sehingga ditotal semua nilai perolehan tanahnya yaitu 555 juta rupiah. Sehingga kita bisa buat jurnalnya, yaitu tanah di sini dicatat sebesar harga perolehan tanahnya tadi yaitu 555 juta. Kemudian ada biaya lahan parkir sebesar 50 juta dan kas yang dikeluarkan yaitu sebesar 605 juta rupiah. Selanjutnya yaitu cara perolehan aset tetap. Cara yang pertama yaitu perolehan secara gabungan. Jadi perusahaan itu terkadang memperoleh aset dengan cara gabungan atau dikenal dengan istilah yang namanya lump sum. Jadi lump sum itu sederhananya kayak paket gitu loh teman-teman. Jadi kita beli tanah misalkan itu sudah include dengan bangunannya, jadi sepaket. Itu istilahnya namanya lump sum. Jadi meskipun perolehannya itu secara gabungan, tetapi pencatatan asetnya itu tetap dilakukan secara terpisah dengan mengalokasikan harga perolehan ke masing-masing aset. Jadi kalau misalkan kita belinya sepaket nih, tanah sama bangunan, tetapi untuk pencatatan akuntansinya kita tetap harus pisah. Berapa sih nominal yang untuk tanah dan berapa nominal yang untuk bangunan. Nah, kemudian apabila harga perolehan itu tidak dapat diidentifikasikan ke masing-masing aset, maka identifikasi total harga perolehan nanti didasarkan pada nilai pasar pada tanggal perolehan. Jadi nanti identifikasi pas tanggal pembelian tersebut harga tanahnya itu berapa sih dan harga bangunannya di pasaran itu berapa sih. Jadi nanti kita identifikasi. Untuk lebih mudahnya kita lanjut ke latihan soal. Oke, misalkan di sini perusahaan membeli aset tetap secara lump sum paketan yaitu tanah dan bangunan seharga 750 juta pada tanggal 21 April 2021. Yang mana pada kasus ini nilai asetnya itu dapat diidentifikasi. Jadi dapat dinilai bahwasanya untuk nilai tanahnya itu sebesar 262.500, sedangkan untuk bangunannya itu sebesar 487.500. Maka untuk jurnalnya tinggal kita klasifikasikan deh
tanahnya tadi berapa di debit, kemudian bangunannya berapa di debit, sedangkan kreditnya karena kita membeli kasnya berkurang sehingga kasnya itu sebesar 750 juta. Ini apabila asetnya itu bisa diidentifikasi ya. Kemudian apabila dalam kasusnya misalkan tidak diketahui nih untuk alokasi dari nilai masing-masing aset, jadi tidak bisa diidentifikasi, maka nanti apabila tidak bisa diidentifikasi harga dari masing-masing asetnya, maka nanti akan menggunakan nilai pasar dari aset tersebut. Misalkan masih dalam kasus yang sama ya, misalkan di sini profesi penilai itu menaksir harga aset pada tanggal perolehan itu sebesar 900 juta. Yang mana 35% merupakan nilai tanah dan 65% merupakan nilai bangunan. Jadi ini adalah asumsi dari seorang profesi penilai. Penaksir dari tanah tersebut menyampaikan bahwasanya di pasaran harga perolehan untuk kedua bangunan tersebut 500 juta, yang mana 35%-nya itu tanah, sedangkan 65%-nya itu merupakan nilai bangunan. Oke, langkah pertamanya kita tentukan terlebih dahulu nilai pasar dari masing-masing aset, yaitu nilai pasar untuk tanah dan juga nilai pasar untuk bangunan. Caranya, karena tadi dari profesi penilai itu sudah mengidentifikasi bahwasanya untuk tanah itu 35% dari harga 900 juta, kemudian untuk bangunan itu 65% dari harga 900 juta, maka tinggal kita masukkan ke dalam tabel di sini. Tanah berarti tadi 35% dikali estimasi dari harga perolehan dari profesi penilai yaitu 900 juta. Sehingga 900 juta di sini dikalikan dengan 35% ketemu 315 juta. Begitu juga untuk bangunan, karena tadi estimasinya bangunan itu 65%, berarti tinggal kita kalikan 900 juta dikalikan 65% ketemu 585 juta. Kemudian baru kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu alokasi biaya berdasarkan taksiran dari penilai. Kalau tadi penilai menaksir bahwasanya untuk nilai pasar dari kedua aset tersebut itu harga perolehannya 900 juta, maka tinggal kita masukkan nilai pasarnya yang sudah kita hitung tadi. Misalkan di sini tanah 315, maka untuk menentukan alokasinya teman-teman tinggal memasukkan 315 juta dibagi dengan 900 juta dikalikan dengan 750 juta, sehingga nanti ketemu harga perolehan aset untuk tanah sendiri yaitu sebesar 262.500.000. Begitupun untuk yang bangunan juga sama, dari nilai pasar kita ketahui 585, kita bagikan dengan 900 juta estimasi dari harga perolehan dari penilai, kemudian kita kalikan dengan harga belinya tadi 750 juta, sehingga ketemu harga perolehan untuk bangunan yaitu sebesar 487.500. Kemudian tinggal deh kita buat jurnal pencatatannya sama seperti yang di atas tadi, tanahnya berapa, bangunannya berapa, terus kasnya sebesar 750 juta di bagian kredit. Selanjutnya cara perolehan yang kedua yaitu cara perolehan dengan penerbitan saham. Jadi pada dasarnya konsep ini itu adalah ketika perusahaan membeli aset tetap itu dengan cara menerbitkan saham. Saham sendiri itu adalah bukti kepemilikan perusahaan ya teman-teman. Jadi di sini perusahaan membelinya tidak secara cash tetapi secara menerbitkan saham untuk membeli sebuah aset. Misalkan contoh di sini, pada tanggal 14 Mei 2020 entitas menerbitkan saham biasa sebanyak 100 lembar saham dengan nilai par. Nilai par itu adalah nilai nominal dari saham tersebut yaitu sebesar 5.000 per lembar saham sebagai pengganti pembayaran tunai dalam perolehan tanah. Jadi belinya tidak dengan kas. Dia tidak membelinya secara uang tunai, melainkan dia membelinya dengan ganti itu dengan menerbitkan saham. Jadi tinggal kita catat saja di dalam jurnalnya, sama tanah itu tadi sebesar harga perolehan ya, karena di sini dia
membeli tanah dengan menerbitkan saham, dia menerbitkan 100 lembar saham, di mana per lembar sahamnya itu dia hargai dengan harga 5.000 per lembar. Berarti tinggal kita kalikan 100 lembar dikalikan dengan 5.000. Berarti total nilai perolehan tanahnya yaitu sebesar 500 juta rupiah. Sehingga di jurnalnya di sini tanah bagian debit 500 juta rupiah. Kemudian kreditnya yaitu saham biasa, karena tadi perusahaan menerbitkan saham biasa. Jadi di sini kreditnya kita pakai akun saham biasa, nominalnya juga sama yaitu sebesar 500 juta rupiah. Oke, itu tadi untuk cara perolehan aset tetap. Sekarang kita masuk ke penjualan aset tetap. Aset sendiri diakui sebagai aset tetap apabila aset itu diperoleh tidak untuk dijual. Tadi karakteristik yang pertama kan seperti itu ya. Tetapi seringkali terdapat situasi yang mana membuat aset tersebut harus dijual. Jadi tidak menutup kemungkinan, misalkan kita punya mesin nih, mesinnya sudah usang. Ya, daripada kita rugi, tidak kita jual mesinnya, mending kita jual mesin tersebut sehingga kita dapat memperoleh keuntungan. Sehingga di sini walaupun tadi karakteristik dari aset tetap itu tidak diperuntukkan untuk dijual kembali, tetapi karena ada kondisi-kondisi tertentu sehingga menyebabkan perusahaan itu tetap melakukan yang namanya penjualan aset tetap. Jadi misalkan langsung saja ya untuk contoh soalnya, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah mesin yang mana dibeli pada tanggal 31 Mei 2010 dengan nilai perolehan 330 juta rupiah. Jadi harga mesinnya itu sebesar 330 juta. Diketahui masa manfaatnya itu 5 tahun, dan pada akhir masa manfaat mesin itu tidak ada nilai sisanya atau nilai residunya. Mesin disusutkan dengan metode garis lurus, yang mana akumulasi depresiasi atau penyusutannya sampai tahun 2011 itu diketahui sebesar 115.500.000 rupiah. Dan kemudian pada tanggal 30 September 2012 mesinnya dijual seharga 200 juta secara tunai. Oke, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu biaya penyusutannya per tahun. Tentu teman-teman masih ingat ya di materi pengantar akuntansi 2, di mana untuk mencari biaya penyusutan kali ini kita pakainya metode garis lurus ya. Jadi biaya penyusutan rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Oke, kita masukkan tadi di soal diketahui harga perolehan mesinnya 330 juta. Kemudian tidak ada nilai sisanya atau nilai residunya, sehingga di sini nilai residunya kita kan 0. Kemudian dibagi dengan masa manfaat. Masa manfaat mesinnya tadi di soal diketahui 5 tahun. Sehingga kita bisa tahu biaya penyusutan per tahun dari mesin tersebut yaitu sebesar 66 juta rupiah. Ini untuk biaya penyusutan per tahunnya. Misalkan kita mau cari biaya penyusutan per bulannya, maka tinggal kita bagi 12. Sehingga di sini diketahui biaya penyusutan per bulan yaitu 5.500.000. Sekarang kita hitung akumulasi biaya penyusutan sampai dengan mesin tersebut sebelum dijual. Tadi kan belinya itu 2010 ya. Kemudian dijualnya itu di tahun 2012. Jadi tadi belinya 31 Mei 2010, kemudian dijualnya di 30 September 2012. Kita hitung dulu akumulasi biaya penyusutan dari mesinnya. Tadi di soal diketahui bahwasannya akumulasi penyusutan sampai pada akhir tahun 2011 itu adalah sebesar 115.500.000. Itu sudah diketahui. Jadi tinggal kita masukkan saja akumulasi penyusutan untuk 2011 itu sebesar 115.500.000. Berarti tugas kita yaitu menghitung berapa biaya penyusutan untuk tahun 2012. Karena dijualnya itu 30 September 2012, maka kita hitung dari Januari
sampai dengan 30 September itu ada berapa bulan? Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi total ada 9 bulan. 9 bulan kita kali biaya penyusutan setiap bulannya berapa? Tadi kita hitung biaya penyusutan per bulannya 5.500.000. Berarti tinggal kita kalikan 9 bulan dikali 5.500.000 ketemu 49.100. Jadi tinggal kita tambahkan akumulasi penyusutan 2011-nya tadi 115.500 ditambah dengan penyusutan untuk tahun 2012-nya ada 49.500, sehingga total akumulasi penyusutannya itu sebesar 165 juta. Oke, langkah selanjutnya kita hitung terlebih dahulu berapa sih nilai mesin per 30 September 2012. Caranya yaitu harga beli mesin pada tanggal belinya mesin tadi itu 330 juta dikurangi dengan perhitungan akumulasi depresiasi sebelumnya yang sudah kita hitung di slide sebelumnya ada 165 juta, sehingga nilai mesin kita per 30 September itu seharga 165 juta. Baru deh kita bisa tahu berapa sih keuntungan dari penjualan mesinnya. Jadi nilai asli dari aset mesin kita itu di harga 165 juta, tetapi ternyata mesin itu bisa dijual di harga 200 juta, sehingga di sini kita memperoleh keuntungan. Jadi keuntungannya kita hitung dari harga jualnya tadi 200 juta dikurangi dengan nilai mesinnya 165 juta, sehingga di sini kita mengetahui untuk keuntungan penjualan mesinnya yaitu sebesar 35 juta. Baru deh kita masukkan ke dalam jurnalnya. Karena di sini kita menjual mesin, berarti kita dapat kasnya yaitu sebesar 200 juta di sebelah debit. Kemudian akumulasi depresiasi mesin yang sudah kita hitung di slide sebelumnya di bagian debit sebesar 165 juta. Kemudian bagian kreditnya yaitu ada keuntungan penjualan mesin sebesar 35 juta dari hasil perhitungan harga jual dikurangi nilai mesin tadi. Kemudian di bagian kredit lagi yaitu dari harga perolehan mesinnya tadi yaitu 330 juta. Jadi ini adalah jurnal pencatatan untuk penjualan mesin.